Pernahkah Anda bertanya-tanya berapa banyak hal berharga dalam hidup Anda yang dapat ditukar hanya dengan 1 detik amarah? Sebuah kata yang terlepas dalam kemarahan dapat membuat seseorang menjauhi Anda selamanya. Tindakan impulsif dapat merusak hubungan yang telah kita bangun dengan susah payah seumur hidup. 1 menit kehilangan ketenangan dapat menabur benih penderitaan yang membuat kita menyesal hingga akhir hayat. Orang dahulu memiliki pepatah, 1 pikiran kemarahan muncul, 100.000 pintu kejahatan terbuka. Hanya 1 pikiran kejengkelan muncul, 100.000 paksaan karma jahat terbuka. Kemarahan tidak hanya membakar orang lain, tetapi pertama-tama membakar hati kita sendiri. Ketika api kemarahan berkobar, ia akan melenyapkan akal sehat, mengaburkan hati yang penuh kasih, mendistorsi kebenaran, membuat kita tidak lagi melihat mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Jika hari ini Anda tinggal di sini bersama saya untuk mendengarkan, untuk merenungkan, dan untuk belajar bersama cara menaklukkan api kemarahan di hati Anda, saya percaya Anda akan menemukan kunci untuk membuka pintu kedamaian. Ketika pikiran damai, kecerdasan cerah. Ketika kecerdasan cerah, kita tahu bagaimana bertindak sedemikian rupa sehingga kita tidak menciptakan karma buruk dan tidak kehilangan hal-hal paling berharga dalam hidup kita. Jika kata-kata ini menyentuh hati Anda, silakan berlangganan saluran Tam Tin Joy An untuk menemani perjalanan kultivasi jiwa, menemukan keheningan di tengah aliran kehidupan yang penuh badai. Tahukah Anda, kemarahan itu seperti badai yang tiba-tiba datang di langit yang cerah. Ketika itu muncul, semua hal terindah dalam diri kita dapat tersapu dalam sekejap mata. Sama seperti seorang petani yang menanam padi di sawah sepanjang tahun. Hanya 1 badai hujan es, 1 banjir bandang sudah cukup untuk menghanyutkan semuanya. Kemarahan juga demikian. Itu adalah banjir. Itu adalah perlindungan dalam pikiran. Ia datang dengan cepat dan kuat dan meninggalkan kehancuran dan kerugian yang seringkali tidak dapat dipulihkan seumur hidup. Dalam kitab suci Buddha, ada sebuah kisah yang sangat mendalam. Seorang pemuda yang awalnya lembut tetapi memiliki kecenderungan untuk marah. Suatu kali, karena dimarahi orang lain, dia tidak bisa menahan diri dan mengucapkan kata-kata kasar. Orang itu marah, pergi, dan tidak pernah kembali. Kemudian, pemuda itu menyesal dan pergi menemui guru untuk meminta nasihat. Guru memberinya sekantong paku dan berkata, "Setiap kali kamu melakukan sesuatu yang membuat seseorang terluka, tancapkan paku ke pagar di belakang rumah." Pada hari pertama, dia menancapkan lebih dari 20 paku. Kemudian, secara bertahap, ketika dia menyadari akibatnya, jumlah paku yang dia tancapkan berkurang. Setelah beberapa waktu, dia kembali dan berkata, "Guru, saya tidak perlu menancapkan paku lagi." Guru berkata, "Sekarang cabut semua paku itu." Dia melakukan apa yang diperintahkan. Lalu, guru menunjuk ke lubang-lubang di pagar. "Apakah kamu lihat?" Kata guru, "Kata-kata dan tindakan dalam kemarahan itu seperti paku-paku ini. Kamu bisa mencabutnya, tetapi bekasnya masih ada. Dan ada bekas yang tidak akan pernah hilang." Buddha mengajarkan bahwa dalam 3 racun keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kebencian adalah hal yang paling cepat membakar pahala. 1 api kebencian dapat membakar seluruh hutan pahala yang telah kita bangun dengan susah payah. Yang menakutkan adalah ketika kebencian muncul, pikiran kita tidak lagi dapat membedakan yang benar dari yang salah. Kita mudah melakukan hal-hal yang ketika tenang, kita tidak pernah berpikir akan kita lakukan. Kebencian, setelah semua, hanyalah awan gelap yang menutupi cahaya di dalam pikiran. Jika kita tahu bagaimana berhenti
tahu bagaimana menunggu awan menghilang. Cahaya akan kembali dengan sendirinya, sama seperti danau yang dikeruhkan. Semakin kita mengaduknya, semakin keruh jadinya. Tetapi jika kita membiarkannya tenang, waktu akan membuat busa mengendap dan air akan jernih kembali. Pernahkah Anda mengalami kemarahan yang kemudian Anda sesali selamanya? Pernahkah Anda kehilangan orang yang dicintai, seorang teman, sebuah kesempatan hanya karena kata-kata yang tidak terkendali? Jejikaya, anggaplah ini sebagai kesempatan untuk melihat jauh ke dalam diri kita sendiri, untuk belajar bagaimana menghadapi kemarahan sambil tetap menjaga napas yang lambat, kata-kata yang lembut, dan mata yang penuh kasih. Ada orang-orang yang ketika marah, mata mereka seperti tertutup lapisan kabut, tidak lagi dapat melihat hal-hal baik pada orang yang mereka hadapi. Kata-kata yang sebelumnya lembut dan penuh perhatian tiba-tiba berubah menjadi panah tajam. Orang yang mendengarkan merasa sakit, orang yang berbicara juga kehilangan kedamaian batin mereka. Orang dahulu mengajarkan bahwa ketika api menyala, jika Anda ingin memadamkannya, Anda tidak dapat menggunakan lebih banyak api, Anda harus menggunakan air. Ketika ada sedikit api kebencian di hati Anda, jika Anda memeliharanya dengan persaingan, harga diri, dan menyalahkan, maka tidak lama kemudian percikan api itu akan menjadi kebakaran yang menghanguskan seluruh hutan. Hutan itu adalah berkah, keyakinan, dan perasaan yang telah kita bangun dengan susah payah. Buddha mengajarkan bahwa kebencian adalah musuh terbesar dari diri kita sendiri. Karena ketika kebencian muncul, kita bukan lagi diri kita sendiri. Seseorang yang dulunya lembut dan baik dapat berubah menjadi seseorang yang menyakiti orang lain dalam sekejap mata. Orang-orang yang dulunya saling mencintai dengan sepenuh hati dapat menjadi orang asing hanya karena sekali marah. Ada sebuah cerita tentang seorang murid Buddha yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Wataknya sangat tenang, tetapi suatu hari ketika dihina oleh orang lain, dia tidak dapat menahan diri dan mengucapkan kata-kata kasar. Segera setelah itu, dia merasa menyesal. Dia pergi menemui Buddha dan berkata, "Iya Tuhan, saya telah membiarkan kemarahan melenyapkan kedamaian pikiran yang telah saya latih dengan susah payah. Apa yang harus saya lakukan?" Buddha menatapnya dengan lembut dan berkata, "Apakah kamu melihat orang yang memegang semangkuk air? Hanya satu debu yang jatuh ke dalamnya. Air akan tetap jernih. Tetapi jika kamu menjatuhkan segenggam tanah ke dalamnya, air akan langsung menjadi keruh. Kemarahan juga demikian. Hanya satu pikiran jahat. Pikiran akan menjadi gelap. Tetapi jika kamu tahu bagaimana berhenti sebelum segenggam tanah jatuh ke dalamnya, air akan selamanya jernih. Jadi, belajarlah bagaimana berhenti sebelum kemarahan mengotori pikiranmu. Ketika kemarahan muncul, jika kita tahu bagaimana mundur selangkah, kita akan melihat ruang yang lebih luas. Jika kita tahu bagaimana diam sedikit, kita akan mendengar suara hati kita. Jika kita tahu bagaimana menarik napas dalam-dalam, kita akan menyadari bahwa api di hati kita secara bertahap mereda. Ada orang yang mengatakan bahwa marah itu seperti memegang bara api untuk melempar orang lain. Sebelum menyentuh mereka, kita sendiri yang terbakar. Bara api itu mungkin hanya meninggalkan bekas luka di tangan kita, tetapi terkadang ia juga membakar semua kebaikan dan kemurahan di dalam diri kita. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada yang bisa menghindari saat-saat bentrokan. Terkadang itu adalah kata yang tidak disengaja. Terkadang itu adalah tindakan yang tidak dipikirkan. Terkadang itu hanyalah kesalahpahaman kecil. Tetapi itu sudah cukup untuk memicu emosi negatif. Tetapi justru pada saat itulah kita memiliki hak untuk memilih untuk bereaksi segera, memilih untuk berhenti sejenak dan melihat kembali.
Sebuah kata yang lembut dalam kemarahan itu seperti angin sejuk yang bertiup di hari musim panas yang panas. Senyuman di tengah ketegangan itu seperti bulan purnama yang bersinar di permukaan danau. Itu membuat segalanya mereda, tenang, dan menjadi lebih jernih. Ingatlah bahwa kita tidak dapat menarik kembali kata-kata yang telah diucapkan. Kita juga tidak dapat memutar kembali waktu untuk memperbaiki tindakan yang terburu-buru. Tetapi kita dapat belajar bagaimana mencegah hal itu terjadi. Pencegahan dengan perhatian penuh, pencegahan dengan membiasakan diri, mengamati pikiran kita sebelum membuka mulut atau bertindak. Orang yang berlatih adalah orang yang tahu bagaimana berhenti sebelum terlambat. Bukan karena mereka tidak tahu bagaimana marah, tetapi karena mereka memahami nilai kedamaian. Kedamaian bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami. Itu adalah hasil dari setiap detik, setiap menit. Kita memilih untuk melepaskan daripada menggenggam, memilih untuk memahami daripada hanya mengkritik, memilih untuk belas kasih daripada dendam. Suatu kali, seseorang bertanya kepada seorang biksu Zen, "Guru, bagaimana agar saya tidak marah?" Biksu Zen itu tersenyum ramah. "Kamu jangan berusaha untuk tidak marah. Kamu hanya perlu melihat dengan jelas kemarahan ketika itu datang, menyapanya seperti seorang tamu. Dan ketika kamu tidak memeliharanya, itu akan pergi dengan sendirinya." Orang itu terdiam lama setelah mendengarnya, karena ternyata masalahnya bukan tentang mengusir kemarahan, tetapi tentang tidak memberinya makanan untuk bertahan hidup. Makanan untuk kemarahan adalah persaingan, keegoisan, dan cerita yang terus kita ulangi di kepala kita. Jika suatu hari Anda merasa akan marah, cobalah berhenti. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Tatap lurus orang di depan Anda. Dan ingatlah bahwa mereka juga menderita seperti Anda. Hanya ketika kita menyadari bahwa kita berdua berada dalam situasi yang sulit, kita dapat memilih cara berbicara untuk menenangkan daripada menambahkan bahan bakar ke api. Kemarahan bukanlah musuh dari luar, itu ada di dalam diri kita. Dan karena itu, ada di dalam diri kita. Hanya kita yang dapat menyelesaikannya. Tidak ada yang dapat memadamkan api kemarahan di hati kita selain diri kita sendiri. Dalam kitab suci Dhammapada, Buddha pernah mengajarkan bahwa mengambil dendam dengan dendam. Dendam tidak dapat dihentikan. Hanya dengan mengambil belas kasih, membalas dendam. Dendam benar-benar menghilang. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi untuk berlatih membutuhkan seumur hidup pelatihan. Karena naluri manusia ketika terluka adalah ingin membalas, ketika diprovokasi ingin menggunakan kata-kata yang lebih kasar untuk membalas, ketika dihina ingin mencari cara untuk membuat orang itu merasakan sakit yang sama seperti yang telah mereka derita. Tetapi semakin kita membalas, semakin besar api menyala. Semakin kita memelihara dendam, semakin pikiran kita kehilangan kedamaian. Suatu kali, seorang pemuda datang menemui Buddha. Wajahnya penuh dengan kekesalan. Dia berkata, "Seseorang menghina saya di depan banyak orang. Saya tidak tahan. Saya ingin membalasnya." Buddha bertanya, "Jika seseorang memberi Anda hadiah yang tidak Anda terima, milik siapa hadiah itu?" Pemuda itu menjawab, "Milik orang yang memberi." Buddha tersenyum. Begitu juga, jika seseorang menghina Anda yang tidak Anda terima, penghinaan itu tetap milik mereka. Kemarahan mereka tidak bisa menjadi milik Anda, kecuali jika Anda setuju untuk membawanya. Mendengar itu, pemuda itu terdiam karena dia tiba-tiba mengerti. Membiarkan kata-kata orang lain menyakiti kita berarti kita telah membuka pintu bagi pencuri untuk masuk ke rumah. Ketika kita tahu bagaimana menjaga pikiran kita damai, kata-kata pahit akan mengalir seperti angin yang melewati permukaan danau. Ketika kita menjaga senyuman kita, mata orang yang marah
akan berangsur-angsur mereda. Kita mungkin tidak dapat mengubah mereka segera, tetapi kita melindungi diri kita sendiri. Melindungi ketenangan jiwa lebih berharga daripada menang atau kalah. Seorang bisu Zen pernah berkata, ketika kamu marah kepada seseorang, ingatlah bahwa kamu dan mereka hanyalah perahu kecil yang mengambang di tengah lautan kehidupan. Satu gelombang dapat membalikkan keduanya. Jika kamu menabrak perahu mereka, gelombang juga akan membalikkan perahumu. Gambar itu membuat kita mengerti bahwa ketika kita marah kepada seseorang, kita tidak hanya menyakiti orang itu, tetapi juga menyakiti diri kita sendiri. Keduanya jatuh ke lautan penderitaan. Tidak ada yang menang. Suatu sore musim gugur, seorang murid berjalan bersama guru di jalan desa. Angin sepoi-sepoi membuat daun-daun kuning berjatuhan memenuhi jalan. Murid itu bertanya, "Guru, bagaimana saya berhenti membenci ketika orang lain sengaja menyakiti saya?" Guru membungkuk, mengambil sehelai daun kering, meniupnya dengan lembut agar terbang. Lalu berkata, ketika angin bertiup, daun akan jatuh. Tidak ada yang menyalahkan angin, tidak ada yang menyalahkan daun. Orang yang menyakitimu juga demikian. Mereka hanya bertindak sesuai dengan kebiasaan dan ketidaktahuan mereka. Biarkan semuanya berlalu seperti daun ini, jangan simpan di hati. Ajaran itu seperti angin sejuk yang meresap ke dalam hati orang yang mendengarkan. Dalam kehidupan, kita sulit menghindari situasi yang tidak adil, kata-kata yang tidak benar, tindakan yang menyakiti kita. Tetapi ingatlah, kita dapat memilih cara bereaksi, memilih untuk marah dan menciptakan lebih banyak karma buruk, atau memilih untuk tenang dan menabur benih yang baik. Pilihan itu setiap hari, setiap jam adalah milik kita. Ada orang yang berpikir bahwa jika mereka tidak membalas, orang lain akan tumbuh besar. Tetapi kenyataannya adalah ketenangan kita terkadang lebih kuat daripada semua argumen. Tatapan yang tenang, senyuman yang ramah dapat membuat orang yang marah merasa malu dan menurunkan suaranya. Kemarahan itu seperti api yang kekurangan oksigen. Jika kita tidak menambahkan lebih banyak angin, itu akan padam. Orang yang telah merasakan akibat dari kemarahan memahami nilai kedamaian. Karena ada kerugian yang tidak dapat dipulihkan, ada hubungan yang tidak dapat dipulihkan, ada permintaan maaf yang tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang telah ditimbulkan. Pada saat-saat itu, kita berharap kita telah diam, berharap kita telah bernapas lebih lambat, berharap kita telah memilih belas kasih daripada kemarahan. Dalam kitab suci Anguttara Nikaya, Buddha mengajarkan bahwa ketika pikiran terbakar oleh kemarahan, orang itu akan kehilangan tidur, kehilangan nafsu makan, kehilangan kesehatan, dan kehilangan kegembiraan hidup. Orang itu seperti seseorang yang meminum racun berharap orang lain mati. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa kemarahan tidak pernah hanya menyakiti orang lain. Pertama-tama, itu menyakiti kita. Oleh karena itu, untuk menaklukkan kemarahan, mulailah dengan mengenali kemarahan itu. Ketika pertama kali muncul, kemarahan itu hanya seperti tumpukan api kecil. Jika kita menyiramnya tepat waktu dengan napas perhatian, itu akan padam. Tetapi, jika kita membiarkannya tumbuh, itu akan menghanguskan segalanya. Biasakan diri untuk kembali ke napas setiap kali emosi meningkat. Menarik napas tahu bahwa Anda sedang menarik napas. Menghembuskan napas tahu bahwa Anda sedang menghembuskan napas. Lihat dengan jelas, kemarahan ada di sana, tetapi jangan biarkan itu mengendalikan Anda. Hanya dengan beberapa napas seperti itu, kita akan melihat hati kita mereda. Ketika kita tahu bagaimana berhenti, kita tidak akan menyesal di kemudian hari, karena penyesalan adalah bayangan yang menyertai setiap tindakan yang terburu-buru. 1 detik kemarahan dapat membuat kita membayar dengan penyesalan seumur hidup. Tetapi,
1 detik ketenangan dapat menyelamatkan segalanya. Ada hal yang aneh bahwa ketika kita tenang, semuanya tampaknya memiliki solusi yang lebih lembut. Tetapi ketika kita marah, bahkan hal kecil pun menjadi besar. Banyak hubungan putus bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena kurangnya pengendalian diri dalam sekejap kemarahan. Sebuah kata yang salah ketika pikiran sedang tidak stabil dapat menjadi pisau tak terlihat yang menusuk jauh ke dalam hati orang lain. Dan kemudian, tidak peduli berapa banyak permintaan maaf, luka itu masih ada. Orang yang memahami tahu bukanlah orang yang tidak pernah marah, tetapi orang yang tahu bagaimana merangkul dan mengubah kemarahan. Buddha mengajarkan bahwa kemarahan itu seperti anak kecil yang menangis. Jika kita memukul dan memarahinya, ia akan semakin menangis. Jika kita memeluknya, menghiburnya, ia akan mereda. Begitu juga dengan kemarahan. Lihatlah, lurus ke arahnya. Kenali itu ada, tetapi jangan memeliharanya lebih jauh. Ketika tidak diberi energi kebencian, kemarahan akan menghilang dengan sendirinya, seperti awan tipis setelah angin bertiup. Sebuah cerita kuno menceritakan bahwa seorang murid datang untuk bertanya kepada gurunya, "Saya ingin menghilangkan semua kebencian di dalam pikiran saya. Apakah Anda punya cara untuk membantu saya?" Guru terdiam, menuangkan segelas air penuh dan meletakkannya di depan murid. Kemudian, guru mengambil segenggam garam dan memasukkannya ke dalam gelas dan mengaduknya. Guru bertanya, "Coba minum, bagaimana rasanya?" Murid itu mengerutkan kening. "Pahit sekali." Guru mengambil segenggam garam yang sama dan memasukkannya ke dalam kolam air yang besar. Mengaduknya perlahan, lalu meminta murid untuk minum. Murid itu minum dan berkata, "Air ini manis dan segar, tidak ada rasa pahit." Guru tersenyum. "Garam tetaplah garam, hanya saja airnya lebih banyak." Begitu juga penderitaan dan kebencian dalam hidup Anda tidak dapat hilang sepenuhnya, tetapi Anda dapat membuat hati Anda lebih besar, sehingga hal-hal itu tidak membuat hidup Anda menjadi pahit. Hati yang pemaaf adalah bejana yang luas. Semakin pemaaf, semakin mudah untuk memaafkan. Semakin sulit bagi kebencian untuk memiliki tempat. Orang yang tidak dapat memaafkan orang lain sebenarnya memegang api yang membakar diri mereka sendiri. Orang yang tahu bagaimana melepaskan sedang memadamkan api itu untuk menjaga kedamaian pikiran dalam kehidupan. Siapapun memiliki saat-saat ketika mereka disalahpahami, diperlakukan tidak adil, dikatakan hal yang salah, tetapi bagaimana mereka bereaksi adalah pilihan setiap orang. Ada orang yang memilih untuk diam, untuk menjaga keharmonisan. Ada orang yang memilih untuk tersenyum, untuk melindungi kedamaian pikiran. Ada juga orang yang memilih untuk membalas dengan sengit dan kemudian menerima penyesalan. Kita tidak dapat memilih bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi kita selalu dapat memilih bagaimana kita menghadapi mereka. Ketika Anda merasa akan marah, cobalah meninggalkan tempat itu sejenak. Pergi keluar untuk menghirup udara, melihat cabang pohon, awan cinta, mendengar kicau burung atau suara angin yang bertiup di dedaunan. Hal-hal yang tampaknya sederhana itu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan jiwa. Karena ketika pikiran mengarah ke alam, ia akan meluas dan menjadi lembut kembali. Suatu kali seorang wanita bertanya kepada seorang biarawan tua, "Saya sering marah kepada suami saya. Meskipun kemudian saya sangat menyesal. Apa yang harus saya lakukan?" Biarawan itu menjawab, "Setiap kali kamu ingin berbicara dalam keadaan marah, ambillah seteguk air dan tahan di mulutmu sampai kamu merasa tenang." Dia melakukan apa yang diperintahkan, dan setelah waktu yang singkat, kemarahannya berkurang secara bertahap. Dia menyadari bahwa keajaiban itu tidak terletak pada seteguk air, tetapi pada keheningan dan waktu yang cukup bagi kemarahan
untuk mereda. Ketenangan tidak datang secara alami. Itu adalah hasil dari latihan setiap hari. Sama seperti seseorang yang mendayung perahu. Awalnya mudah terguncang oleh ombak, tetapi setelah berkali-kali berlatih, mereka tahu bagaimana menjaga keseimbangan. Tahu kapan harus mendayung dengan kuat, kapan harus melepaskan dayung dengan ringan, agar perahu melaju sendiri. Menjaga pikiran juga demikian. Kita perlu mengenali gelombang yang datang dan alih-alih melawannya dengan keras. Kita mencari cara untuk membiarkan gelombang itu lewat tanpa menenggelamkan kita. 1 detik kemarahan dapat membuat kita kehilangan orang yang dicintai. 1 menit ketenangan dapat menyelamatkan seluruh hidup. Perbedaan itu terletak pada pilihan. Setiap kali kemarahan ingin muncul, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sepadan dengan kehilangan kedamaian? Sebagian besar jawabannya adalah tidak, karena kedamaian selalu lebih berharga daripada menang atau kalah sesaat. Orang yang tahu bagaimana menjaga ketenangan adalah orang yang tahu bagaimana melindungi diri mereka sendiri dan melindungi orang-orang di sekitar mereka. Mereka seperti pohon yang kokoh di tengah badai. Badai dapat menjatuhkan daun, tetapi tidak dapat mencabut akar, karena akarnya tertanam di tanah pengetahuan dan belas kasih. Orang seperti itu pergi kemanapun, orang lain juga merasa nyaman karena tempat mereka memancarkan energi yang damai. Jika suatu hari Anda merasa hati Anda terlalu banyak badai, duduklah dan bernapaslah. Biarkan apa yang bergejolak di hati Anda memiliki kesempatan untuk mereda. Ingatkan diri sendiri bahwa semuanya akan berlalu. Kemarahan juga akan berlalu, tetapi apa yang kita katakan dan lakukan dalam kemarahan akan tetap ada untuk waktu yang lama. Apakah Anda ingin saya menulis bagian selanjutnya, membahas cara-cara untuk mengolah pikiran agar kemarahan tidak lagi menjadi pemilik dalam hidup Anda? Jika Anda tidak ingin kemarahan mengendalikan hidup Anda, pertama-tama Anda harus tahu bagaimana kembali untuk merawat batin Anda. Karena kemarahan hanya dapat berkobar ketika pikiran lemah, tidak aman, atau penuh dengan terlalu banyak masalah yang belum teratasi. Jiwa yang sehat dan stabil itu seperti danau yang jernih. Bahkan jika angin bertiup kencang, ombak hanya akan bergulung lalu mereda. Setiap pagi ketika bangun, alih-alih terburu-buru bekerja, luangkan beberapa menit untuk duduk diam. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, rasakan napas masuk dan keluar seperti aliran mata air dingin yang mengalir melalui jiwa Anda. Ketika napas menjadi lembut, hati kita juga menjadi lebih ringan. Hanya satu hal kecil itu saja, jika dipertahankan secara teratur, akan menjadi perisai yang kokoh yang melindungi kita dari bentrokan tak terduga di siang hari. Suatu kali seorang pemuda bertanya kepada seorang biksu Zen, "Guru, bagaimana saya mengurangi amarah saya?" Biksu Zen itu memberinya secangkir teh panas dan berkata, "Peganglah dan berjalanlah perlahan mengelilingi halaman." Pemuda itu melakukan apa yang diperintahkan, berusaha melangkah dengan ringan agar tidak menumpahkan teh. Ketika dia kembali, biksu Zen itu bertanya, "Ketika kamu fokus memegang cangkir teh, apakah kamu masih memikirkan siapa yang menghinamu pagi ini?" Pemuda itu tersenyum, "Saya sudah lupa." Biksu Zen itu mengangguk, "Ketika kamu fokus pada saat ini, kamu akan melupakan hal-hal yang membuatmu marah. Perhatian adalah kunci untuk membuka pintu kedamaian." Kemarahan seringkali lahir dari kebiasaan berpikir, memikirkan kembali suatu peristiwa. Kita mengulangi kata-kata orang itu di kepala kita, membayangkan kembali setiap detail, lalu menambahkan asumsi dan interpretasi kita sendiri. Setiap kali seperti itu, api kemarahan diberi lebih banyak bahan bakar. Jika kita ingin memadamkan api, kita perlu berhenti menambahkan bahan bakar. Jangan menceritakan kisah itu terlalu sering. Jangan menabur pikiran negatif lebih jauh.
Jangan biarkan pikiran Anda terseret oleh kata-kata yang belum tentu benar. Ada metode yang sangat efektif yang masih diterapkan oleh banyak praktisi, yaitu mengirimkan harapan baik kepada orang yang membuat Anda marah. Kedengarannya sulit, tetapi ketika kita mempraktikkannya, kita akan melihat pikiran kita melembut. Cobalah menutup mata Anda dan berkata dalam hati, "Semoga Anda damai, semoga Anda kurang menderita," bukan untuk memaafkan segera, tetapi untuk mengingatkan diri sendiri bahwa orang itu juga menderita dan kemarahan mereka juga berasal dari ketidakamanan yang sama seperti Anda. Memaafkan bukanlah melupakan segalanya, tetapi melepaskan beban untuk melanjutkan. Jika kita terus memegang batu di tangan kita, kita akan lelah. Jika kita meletakkannya, tangan kita akan dapat menerima hal-hal baik lainnya dengan mudah. Begitu juga ketika kita melepaskan kebencian, kita membuka ruang bagi kegembiraan dan cinta untuk kembali. Ada seseorang yang pernah menceritakan bahwa selama bertahun-tahun dia tidak dapat memaafkan temannya yang telah mengkhianatinya. Setiap kali dia memikirkannya, hatinya akan mendidih. Suatu hari, dalam sebuah upacara di kuil, dia mendengar kepala biksu berkata, "Kebencian adalah api. Setiap kali kamu memikirkan orang itu dan marah, kamu menyalakan korek api di dalam hatimu. Sampai suatu saat, kamu sendiri yang akan terbakar." Kata-kata itu seperti lonceng yang membangunkannya. Sejak itu, dia mulai berlatih melepaskan. Bukan karena orang itu pantas mendapatkannya, tetapi karena dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, ingin mengalahkan kemarahan. Kita perlu memiliki perhatian penuh, seperti penjaga gerbang kota. Ketika pikiran kebencian muncul, tentara itu segera mengenalinya dan membunyikan alarm. Dengan demikian, kita dapat berhenti sebelum kemarahan masuk, seperti pasukan musuh menghancurkan benteng. Jika kita membiarkannya masuk, akan sangat sulit untuk mengusirnya. Dalam kitab suci diajarkan bahwa orang yang tahu bagaimana bersabar memiliki kekuatan lebih dari 100.000 tentara. Kesabaran bukanlah menanggung dengan lemah, tetapi menjaga pikiran tetap tenang di tengah kesulitan. Sama seperti pohon pinus yang berdiri kokoh di tengah badai, tidak bergoyang karena suara angin yang berderit di telinga. Kekuatan itu tidak datang dari otot, tetapi dari keteguhan pikiran. Ketika seseorang marah kepada kita, alih-alih bereaksi segera, tanyakan pada diri sendiri, apakah kata-kata ini diucapkan dari cinta atau dari penderitaan? Jika itu dari cinta, kita akan mendengarkan dan menyesuaikan. Jika itu dari penderitaan, kita akan memahami bahwa orang itu perlu dihibur lebih daripada diserang balik. Pemahaman ini membantu kita menghindari banyak perdebatan yang tidak berarti. Suatu hari, Anda akan menyadari bahwa kedamaian tidak datang dari memenangkan argumen, tetapi dari menjaga pikiran tetap tenang setelah pergi. Tidak ada yang dapat mengambil kedamaian Anda, kecuali jika Anda memberikannya kepada mereka. Kedamaian itu adalah harta yang tak ternilai harganya, yang setiap orang memiliki hak untuk menjaganya. Dan kemudian, ketika kita tahu bagaimana merawat pikiran kita, kemarahan akan datang lebih jarang, tinggal lebih singkat, dan pergi lebih lembut. Kita tidak lagi menjadi korban kemarahan, tetapi menjadi pemilik sejati hidup kita. Suatu sore yang tenang, seorang biksu muda pergi menemui biksu Zen dengan wajah yang berat. Dia menundukkan kepala dan berkata, "Guru, kemarin saya marah kepada saudara laki-laki. Saya mengucapkan kata-kata yang membuat saudara itu sedih. Saya sangat menyesal, tetapi saya tidak tahu bagaimana menebusnya." Biksu Zen itu tersenyum ramah, memberinya selembar kertas putih dan sebotol tinta hitam. Guru berkata, "Kamu jatuhkan setetes tinta ke kertas." Dia melakukan apa yang diperintahkan. Guru bertanya, "Bisakah kamu mengambil setetes tinta itu dan mengembalikan kertas itu ke keadaan semula?"
Dia menggelengkan kepala. Guru berkata, "Kata-kata yang kamu ucapkan dalam kemarahan itu seperti setetes tinta ini. Bahkan, jika kamu meminta maaf, bekasnya masih ada. Jadi, belajarlah bagaimana menahan kata-kata sebelum keluar dari mulutmu." Mendengar itu, biksu muda itu terdiam lama. Dia menyadari bahwa menahan kemarahan tidak hanya untuk menjaga kedamaian bagi diri sendiri, tetapi juga untuk melindungi hati orang lain. Karena luka dari kata-kata seringkali lebih menyakitkan daripada luka di tubuh. Ada orang yang mengatakan bahwa kemarahan adalah badai yang menghancurkan atap rumah jiwa. Ketika badai muncul, semuanya tersapu. Apa yang telah kita tanam selama ini dapat hilang hanya dalam sekejap mata. Sama seperti hutan hijau yang tersapu badai angin hanya dalam beberapa menit. Menjaga pikiran tetap tenang adalah menjaga atap itu berdiri kokoh di tengah badai. Buddha mengajarkan bahwa kemarahan adalah salah satu dari 3 racun bersama dengan keserakahan dan kebodohan, di mana kemarahan dapat membakar pahala tercepat. Bahkan jika kita telah melakukan banyak perbuatan baik, jika kita membiarkan kemarahan mengendalikan, semuanya dapat lenyap seperti abu. Ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk mengingatkan kita agar waspada terhadap kekuatan penghancurnya. Suatu kali, seseorang bertanya kepada Buddha, "Bagaimana agar saya tidak terseret ke dalam kemarahan ketika orang lain menghina saya?" Dia bertanya balik, "Jika seseorang memberi Anda ubi jalar panas, apakah Anda masih akan menggenggamnya di tangan Anda?" Orang itu menjawab, "Tidak, saya akan segera melepaskannya agar tidak terbakar." Buddha tersenyum. Begitu juga dengan kemarahan, itu panas dan membakar pikiranmu. Jika kamu tahu bagaimana melepaskannya lebih awal, kamu tidak akan terluka. Melepaskan tidak berarti lemah. Sebaliknya, melepaskan kemarahan adalah kekuatan terbesar yang dapat dilatih manusia. Karena mengalahkan orang lain dengan kata-kata itu mudah, tetapi mengalahkan diri sendiri itu sangat sulit. Di sebuah desa kecil, ada seorang pria tua yang terkenal tenang. Orang-orang belum pernah melihatnya berbicara keras kepada siapapun. Seseorang bertanya, "Kakek, bagaimana Anda selalu menjaga ketenangan seperti itu?" Kakek menjawab, "Setiap kali seseorang mengatakan sesuatu yang membuat saya tidak senang, saya berkata pada diri sendiri bahwa hanya beberapa hari lagi, hal ini tidak akan penting lagi. Jika itu tidak penting di masa depan, mengapa saya harus membiarkannya membuat saya menderita sekarang?" Jawabannya sederhana, tetapi merupakan rahasia yang mendalam. Karena sebagian besar hal yang membuat kita marah hari ini, setelah beberapa waktu, kita akan menyadari bahwa itu tidak sepadan dengan kehilangan kedamaian. Kemarahan itu seperti hujan hitam yang membasahi semua hal indah di dalam pikiran. Tetapi setelah hujan, jika kita tahu bagaimana membuka pintu untuk menyambut sinar matahari, bunga masih bisa mekar kembali. Pikiran manusia juga demikian. Meskipun pernah marah, pernah menyakiti seseorang, tetapi jika kita tahu bagaimana bertobat, tahu bagaimana berubah, kita masih dapat memulihkan kehangatan di hati kita. Tobat bukan hanya meminta maaf kepada orang lain, tetapi juga meminta maaf kepada diri sendiri karena telah membiarkan pikiran jatuh ke dalam api kebencian, dan sejak itu berjanji untuk belajar bagaimana mencintai lebih banyak, memahami lebih banyak, bersabar lebih banyak. Ingatlah bahwa setiap orang membawa penderitaan mereka sendiri. Orang yang marah kepada kita hari ini mungkin adalah orang yang berada di bawah tekanan dari hal-hal yang tidak kita ketahui. Jika kita membalas dengan kemarahan, kita hanya membuat beban itu semakin berat. Tetapi, jika kita membalas dengan mendengarkan dan memahami, kita dapat membantu mereka merasa lebih ringan.
Ada praktik sederhana yang disarankan oleh banyak guru ketika mereka melihat kemarahan akan muncul, yaitu berhenti, menarik napas dan berkata dalam hati, "Saya tahu, saya marah." Hembuskan napas dan berkata, "Saya akan merawat kemarahan ini." Hanya dengan mengenali dan memeluknya, api kebencian tidak akan lagi berkobar dengan ganas. Begitu kita mengendalikan kemarahan, kita akan merasa lebih bebas. Tidak lagi dikendalikan oleh kata-kata atau tindakan orang lain, tidak lagi membiarkan hal-hal kecil menghilangkan kedamaian di hati kita. Kita akan melihat bahwa kebahagiaan tidak datang dari bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi dari bagaimana kita melindungi kedamaian di dalam. Suatu sore musim dingin, angin bertiup melewati rumpun bambu. Suara gemerisik. Seorang biksu Zen duduk di teras kuil, matanya tertutup, napasnya teratur. Seorang biksu muda datang dengan tergesa-gesa, wajahnya memerah karena marah. Dia berkata, "Guru, saya dituduh salah oleh saudara seperguruanku. Saya ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi saya takut jika saya membuka mulut saat ini, saya akan mengatakan hal-hal yang menyakiti mereka." Biksu Zen itu membuka mata dan menatapnya sejenak, lalu berkata, "Lihatlah rumpun bambu itu. Ketika angin bertiup kencang, bambu tidak melawan. Bambu membungkuk untuk membiarkan angin lewat. Karena itu, bambu masih berdiri kokoh. Begitu juga ketika kemarahan bertiup, berlututlah dan bersabarlah dan biarkan kemarahan itu berlalu. Ketika angin tenang, kamu akan melihat bahwa semuanya masih utuh." Biksu muda itu mendengar dan menundukkan kepala dalam diam. Dia merasakan bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan diam-diam yang menjaga segalanya agar tidak runtuh. Dalam kitab suci, ada cerita tentang seseorang yang dihina berkali-kali oleh orang lain, tetapi tidak pernah membalas. Ketika ditanya mengapa, dia hanya tersenyum. "Jika saya menerima penghinaan itu akan menjadi milik saya. Tetapi jika saya tidak menerimanya, itu akan kembali kepada orang yang mengirimnya." Kata-kata itu seperti cermin yang bersinar, mengingatkan kita bahwa tidak semua yang datang kepada kita perlu kita simpan. Ada hal-hal yang jika dilepaskan adalah cara untuk menjaga diri kita tetap tenang. Kemarahan seringkali muncul ketika kita merasa terluka atau kehilangan. Tetapi dalam banyak kasus, apa yang kita hilangkan hanyalah sedikit kehormatan sesaat, pujian atau pengakuan dari orang lain. Jika kita menempatkan nilai kita pada hal-hal itu, kita akan selalu hidup dalam ketidakamanan. Sebaliknya, jika kita tahu siapa diri kita, tahu nilai sejati kita tidak akan mudah terguncang oleh pujian dan celaan di luar. Seorang guru pernah mengajari murid-muridnya bahwa anggaplah pujian seperti angin sejuk dan celaan seperti angin dingin. Keduanya akan berlalu. Kamu tidak dapat menahan angin, juga tidak dapat mengusir angin. Kamu hanya dapat berdiri diam, bernapas, dan membiarkan angin melewati hidupmu. Itu adalah pelajaran tentang ketenangan, tentang tidak membiarkan pikiran terseret oleh emosi sesaat. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak situasi yang membuat kita kesal. Seseorang yang memotong antrean, kata-kata yang tidak sopan, tindakan yang tidak disengaja dari orang yang dicintai. Jika kita terus mengumpulkan semuanya dan memeliharanya di dalam hati, tidak lama kemudian pikiran kita akan menjadi gudang yang penuh dengan api yang membara. Suatu hari, hanya percikan api kecil sudah cukup untuk memicu segalanya. Oleh karena itu, belajar bagaimana melepaskan sedikit demi sedikit akan membantu kita menghindari kebakaran besar di dalam pikiran. Melepaskan bukanlah mengabaikan agar orang lain terus melakukan kesalahan, tetapi menjaga pikiran kita agar tidak terbakar. Ketika pikiran damai, kita cukup bijaksana
untuk menemukan cara untuk memecahkan masalah sampai ke akarnya. Seorang pria paruh baya pernah berbagi bahwa sebelumnya dia sangat pemarah hanya jika seseorang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, dia akan langsung meninggikan suaranya. Bertahun-tahun seperti itu, dia kehilangan banyak teman, kolega, dan bahkan rasa hormat dari keluarganya. Suatu kali ketika marah, dia melihat putranya yang masih kecil ketakutan dan meringkuk di sudut rumah. Gambar itu membuatnya terbangun. Dia menyadari bahwa setiap kali dia marah, dia menabur ketakutan di hati putranya. Sejak itu, dia bertekad untuk berubah. Dimulai dengan berlatih bernapas dalam-dalam setiap kali emosi meningkat. Dia berkata, awalnya sangat sulit, tetapi secara bertahap, dia melihat kemarahan datang lebih jarang dan pergi lebih cepat. Kekuatan ketenangan tidak hanya membantu kita menjaga keharmonisan, tetapi juga menyebarkan energi yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Seorang ayah yang tenang akan membesarkan anak-anak yang tenang. Seorang guru yang tenang akan menginspirasi murid-murid untuk tahu bagaimana hidup harmonis. Seorang pemimpin yang tenang akan memimpin kelompok untuk mengatasi badai. Buddha pernah mengajarkan bahwa orang yang berlatih tidak perlu mencari tempat yang tidak ada badai, tetapi harus belajar bagaimana menjaga pikiran agar tidak bergetar di tengah badai. Karena badai adalah sifat kehidupan. Yang penting adalah kita tidak membiarkan diri kita tenggelam. Jika suatu hari Anda merasa bahwa Anda tidak dapat mengendalikan diri lagi, cobalah berjalan perlahan. Setiap langkah tarik napas, hembuskan napas, rasakan telapak kaki menyentuh tanah. Dengan cara itu, Anda akan melihat pikiran Anda menjadi lebih kokoh. Sama seperti setiap langkah adalah pasak yang menahan perahu agar tidak melayang jauh. Ketika Anda telah melatih kebiasaan itu, Anda akan menyadari bahwa kemarahan tidak lagi menjadi pemilik, tetapi hanya seorang tamu yang lewat. Tamu itu mungkin datang tiba-tiba, tetapi Anda tahu bagaimana menyambut dan mengirimnya pergi dengan lembut. Tidak lagi membiarkannya merusak ketenangan di rumah pikiran Anda. Dalam sebuah ceramah Dharma, Buddha pernah menceritakan kepada murid-muridnya sebuah kisah tentang seseorang yang dihina di tengah pasar. Orang itu dengan tenang tidak menjawab, hanya tersenyum lalu pergi. Seseorang yang penasaran bertanya, "Apakah kamu tidak merasa malu?" Orang itu menjawab, "Jika saya menyimpan kata-kata itu di dalam hati saya benar-benar malu. Tetapi ketika saya melepaskannya, mereka menjadi suara angin yang bertiup melewati telinga saya, tidak meninggalkan jejak." Ajaran itu membuat orang yang mendengarkan terbangun. Ternyata, rasa sakit dari kata-kata tidak terletak pada kata-kata, tetapi terletak pada apakah kita menyimpannya di dalam hati atau tidak. Sebutir debu yang jatuh ke mata akan membuat kita perih, tetapi jika kita membiarkannya jatuh ke tanah, itu tidak bisa menyakiti kita. Begitu juga dengan kemarahan. Jika kita memeluknya di hati kita, itu akan membakar kegembiraan, keyakinan, dan kedamaian. Jika kita melepaskannya, itu akan kembali ke tempat asalnya, tidak dapat melakukan apapun kepada kita. Masalahnya adalah, apakah kita cukup set? Suatu ketika, di desa yang damai, hiduplah seorang kakek yang terkenal karena kebaikannya. Tidak ada yang pernah melihatnya marah kepada siapapun. Ketika orang bertanya, apa rahasianya? Dia hanya berkata, "Saya memikirkan kematian." Melihat semua orang terkejut, dia menjelaskan, "Ketika saya ingat bahwa kita semua akan meninggalkan dunia ini suatu hari nanti, saya melihat hal-hal yang membuat saya marah menjadi sangat kecil. Jika besok saya atau orang itu tidak ada lagi, mengapa hari ini membuang waktu untuk marah satu sama lain?" Berpikir tentang ketidakkekalan adalah cara yang sangat ampuh untuk meredakan kemarahan. Ketidakkekalan mengingatkan kita
bahwa segala sesuatu akan berlalu, semua orang akan pergi. Kemarahan hari ini mungkin tidak akan diingat oleh siapapun setahun lagi. Tetapi, jika karena itu kita menyakiti orang lain, luka itu dapat mengikuti mereka seumur hidup. Suatu kali seorang pria, paruh baya, datang menemui kepala biksu untuk meminta nasihat. Dia mengakui bahwa dia sering bertengkar dengan istri dan anak-anaknya. Dan setelah setiap pertengkaran, dia menyesal, tetapi tidak bisa mengubahnya. Biksu itu mengundangnya ke kebun, menunjuk ke pohon buah-buahan yang sudah tua, ranting, dan daunnya kering. Biksu itu bertanya, "Apakah pohon ini masih berbuah?" Dia menjawab, "Tidak, itu sudah habis." Biksu itu berkata, "Kemarahan itu seperti pohon ini. Setiap kali kamu marah, kamu mengurangi vitalitasmu. Jika kamu terus seperti itu, sampai suatu saat, cinta di dalam dirimu akan habis. Tidak ada lagi yang bisa diberikan." Pria itu mendengar itu, dan matanya berkaca-kaca. Dia mengerti bahwa setiap kali dia marah, dia mengambil kebahagiaan dari dirinya sendiri dan orang yang dicintainya. Orang dahulu berkata bahwa kata-kata yang lembut dapat menyelamatkan nyawa. Ini tidak hanya benar ketika orang itu putus asa, tetapi juga benar ketika mereka tenggelam dalam kemarahan. Jika seseorang berbicara dengan keras dan kita juga berbicara dengan keras, kemarahan akan berkobar. Jika kita menurunkan suara, kemarahan akan berkurang kekuatannya. Sama seperti dua awan yang bertabrakan akan menciptakan guntur dan kilat. Tetapi, jika salah satu awan diam-diam menghilang, langit akan cerah kembali. Buddha pernah mengajarkan, pandanglah kemarahan seperti anak kecil yang lapar. Jika kita memberinya makan dengan pikiran negatif, ia akan tumbuh cepat dan menjadi berbahaya. Jika kita memeluknya dengan kesadaran, ia akan berangsur-angsur tenang. Merenungkan di sini berarti melihat langsung ke emosi, menyebutnya dan mengikuti napas sampai emosi itu menghilang. Metode lain adalah memikirkan hal-hal baik yang pernah dilakukan orang itu untuk kita. Ketika seseorang membuat kita marah, pikiran hanya ingin mengingat hal-hal buruk tentang mereka. Tetapi, jika kita mencoba mengingat kenangan yang menyenangkan, sekali mereka membantu kita atau keuntungan apapun, kemarahan akan mereda karena rasa syukur. Dan kemarahan tidak dapat hidup berdampingan di hati pada saat yang sama dalam hidup. Terkadang kita marah karena disalahpahami, tetapi jika kita cukup sabar untuk menjelaskan dalam ketenangan, seringkali kita akan menerima simpati. Sebaliknya, jika kita menjelaskan dalam kemarahan, kita hanya membuat segalanya lebih buruk. Karena kata-kata pada saat itu tidak lagi untuk menjelaskan, tetapi untuk memenangkan pertandingan. Dan ketika semua orang ingin menang, keduanya kalah. Suatu hari Anda akan menyadari bahwa memenangkan argumen tidak sepenting menjaga hubungan. Permintaan maaf tidak sepenting tidak melakukan kesalahan. Dan 1 menit ketenangan bisa lebih berharga daripada penyesalan seumur hidup. Jika Anda ingin menaklukkan kemarahan, berlatihlah setiap hari ketika tidak ada apapun yang terjadi. Berlatihlah bernapas lambat, berlatihlah tersenyum, berlatihlah melepaskan hal-hal kecil seperti orang yang berlatih seni bela diri. Mereka tidak menunggu sampai mereka bertarung untuk belajar bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Orang yang melatih pikiran juga demikian. Mereka bersiap sedia sehingga ketika badai datang, pikiran tetap berdiri teguh. Ketika Anda telah melakukannya, Anda akan melihat bahwa kemarahan tidak lagi menjadi musuh yang menakutkan. Itu hanyalah hujan yang lewat dalam perjalanan panjang. Dan setelah hujan, langit cerah kembali, bunga dan daun segar kembali. Hati orang-orang lebih ringan. Ada suatu senja di mana seorang pertapa muda mendatangi seorang pertapa dengan wajah yang berat. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Guru, kemarin saya marah pada seorang teman. Saya mengucapkan kata-kata yang membuat teman saya sedih.
Saya menyesal sekali, tetapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Pertapa itu tersenyum lembut, memberinya selembar kertas putih dan sebotol tinta hitam. Gurunya berkata, "Teteskan setetes tinta di atas kertasnya." Dia menurutinya. Gurunya bertanya, "Bisakah kamu mengambil tetesan tinta itu dan mengembalikan kertasnya ke keadaan semula?" Ia menggelengkan kepalanya. Gurunya berkata bahwa perkataan yang telah kamu ucapkan saat marah sama dengan tetesan tinta ini. Bahkan jika kamu meminta maaf, bekasnya tetap ada. Jadi, pelajarilah untuk menahan perkataan sebelum ia keluar dari mulutmu. Mendengarnya, pertapa muda itu terdiam cukup lama. Ia menyadari bahwa menahan amarah bukan hanya untuk menjaga kedamaian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk melindungi hati orang lain. Karena luka yang diakibatkan oleh perkataan terkadang jauh lebih sakit daripada luka di badan. Ada orang yang pernah berkata bahwa kemarahan adalah badai yang menghancurkan atap rumah jiwa. Ketika badai muncul, semuanya terhanyut. Apa yang selama ini kita tabur dapat hilang hanya dalam sekejap mata, sama seperti sebuah ladang yang hijau terhempas oleh angin kencang hanya dalam beberapa menit saja. Menjaga hati agar tetap tenang adalah menjaga atap itu agar berdiri teguh saat badai terjadi. Buddha mengajarkan bahwa kemarahan adalah salah satu dari 3 racun bersama dengan keserakahan dan kebodohan, dan di antara ketiganya, kemarahan yang dapat membakar pahala dengan paling cepat. Seberapa banyak pun perbuatan baik yang telah kita lakukan, jika kemarahan yang mengendalikan, semuanya dapat lenyap menjadi abu. Ini bukan berarti untuk membuat kita takut, tetapi mengingatkan kita untuk menyadari kekuatan destruktifnya. Suatu ketika, seseorang bertanya pada Buddha, "Bagaimana caranya agar saya tidak terbawa amarah saat seseorang menghina saya?" Beliau bertanya balik, "Jika seseorang memberimu ketela panas, apakah kamu akan terus memegangnya di tanganmu?" Orang itu menjawab, "Tidak, saya akan segera melepaskannya agar tidak terbakar." Buddha tersenyum. Amarah pun sama. Ia membara dan membakar hatimu. Jika kamu tahu untuk melepaskannya lebih awal, kamu tidak akan terluka. Melepaskan tidak berarti lemah. Sebaliknya, melepaskan amarah adalah kekuatan terbesar yang dapat dilatih oleh manusia. Karena untuk mengalahkan orang lain dengan perkataan itu mudah, tetapi untuk mengalahkan diri sendiri, itulah yang benar-benar sulit. Di sebuah desa kecil, ada seorang kakek yang terkenal dengan ketenangannya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat kakek itu meninggikan suaranya pada siapapun. Ada yang bertanya, "Kakek, bagaimana caranya agar kamu selalu dapat menjaga ketenangan seperti itu?" Kakek menjawab, "Setiap kali ada seseorang yang mengatakan sesuatu yang membuatku tidak bahagia, saya berkata pada diri sendiri bahwa hanya beberapa hari lagi, hal ini tidak akan sepenting ini. Jika hal ini tidak penting di masa depan, mengapa saya harus membiarkannya membuatku menderita sekarang?" Jawabannya itu sederhana, tetapi merupakan sebuah rahasia yang mendalam. Karena sebagian besar hal yang membuat kita marah pada hari ini, setelah beberapa waktu, kita akan menyadari bahwa ia tidak sepadan untuk kehilangan kedamaian. Kemarahan itu seperti hujan hitam yang membasahi semua hal yang indah di dalam hati. Tetapi setelah hujan, jika kita tahu bagaimana membuka pintu untuk menyambut sinar matahari, bunga-bunga masih dapat mekar kembali. Hati manusia juga demikian. Meskipun pernah marah, pernah menyakiti seseorang, tetapi jika kita tahu untuk bertobat, tahu untuk mengubah, kita masih dapat memulihkan kehangatan di dalam hati kita. Penyesalan bukanlah hanya untuk meminta maaf pada orang lain, tetapi juga untuk meminta maaf pada diri sendiri.
karena telah membiarkan hatinya jatuh ke dalam api kemarahan, dan sejak itu berjanji untuk belajar, untuk mencintai lebih banyak, untuk memahami lebih banyak, untuk bersabar lebih banyak. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing. Orang yang marah pada kita pada hari ini mungkin adalah orang yang berada di bawah tekanan hal-hal yang tidak kita ketahui. Jika kita membalasnya dengan amarah, kita hanya membuat beban itu semakin berat. Tetapi, jika kita membalasnya dengan mendengarkan dan memahami, kita dapat membantunya merasa lebih ringan. Ada sebuah tindakan yang sederhana yang disarankan oleh banyak guru ketika mereka melihat amarah akan meningkat, yaitu berhenti, mengambil napas, dan berkata di dalam hati, "Saya tahu kalau saya sedang marah." Keluarkan napas dan berkata, "Saya akan merawat kemarahan ini hanya dengan mengenali dan memeluknya." Api kemarahan tidak akan lagi berkobar dengan ganas. Begitu kita mengendalikan kemarahan, kita akan merasa lebih bebas. Tidak lagi dikendalikan oleh perkataan atau tindakan orang lain. Tidak lagi membiarkan hal-hal yang kecil menghilangkan kedamaian di hati kita. Kita akan melihat bahwa kebahagiaan tidak datang dari bagaimana orang lain memperlakukan kita, melainkan dari bagaimana kita melindungi kedamaian di dalam diri kita. Suatu sore yang tenang, seorang biksu muda pergi untuk menemui biksu Zen dengan wajah yang berat. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Guru, kemarin saya marah pada teman seiman saya. Saya mengucapkan perkataan yang membuat teman saya itu sedih. Saya sangat menyesal, tetapi saya tidak tahu bagaimana untuk menebusnya." Pertapa Zen itu tersenyum ramah dan memberikan selembar kertas putih dan sebotol tinta hitam padanya. Gurunya berkata, "Kau teteskan satu tetes tinta ke atas kertas ini." Ia melakukan apa yang diperintahkan. Gurunya bertanya, "Dapatkah kau mengambil tetesan tinta ini dan mengembalikan kertasnya ke keadaan semula?" Ia menggelengkan kepalanya. Gurunya berkata bahwa perkataan yang telah kau ucapkan dalam kemarahan itu sama seperti setetes tinta ini. Bahkan, jika engkau meminta maaf, bekasnya tetap ada. Oleh karena itu, pelajarilah untuk menahan perkataan sebelum ia keluar dari mulutmu. Mendengar hal itu, muridnya terdiam untuk waktu yang lama. Ia menyadari bahwa menahan amarah bukan hanya untuk menjaga kedamaian bagi diri sendiri, melainkan juga untuk melindungi hati orang lain. Karena luka yang disebabkan oleh perkataan seringkali lebih menyakitkan daripada luka di badan. Ada orang yang berkata bahwa kemarahan adalah badai yang menghancurkan atap rumah jiwa. Ketika badai muncul, semuanya terhanyut. Apa yang selama ini kita tanam dapat hilang hanya dalam sekejap mata, sama seperti sebuah ladang hijau yang terhempas angin kencang hanya dalam beberapa menit saja. Menjaga hati agar tetap tenang adalah menjaga atap itu agar tetap berdiri teguh saat badai terjadi. Buddha mengajarkan bahwa kemarahan adalah salah satu dari 3 racun bersama dengan keserakahan dan kebodohan, yang mana kemarahan dapat membakar pahala dengan paling cepat. Seberapa banyak pun perbuatan baik yang telah kita lakukan, jika kemarahan yang mengendalikan, semuanya dapat lenyap menjadi abu. Ini bukan berarti untuk membuat kita takut, tetapi untuk mengingatkan kita agar waspada terhadap kekuatan penghancurnya. Suatu ketika, seseorang bertanya pada Buddha, "Bagaimana caranya agar saya tidak terbawa amarah saat seseorang menghina saya?" Dia bertanya balik, "Jika seseorang memberimu ketela panas, apakah kamu akan terus memegangnya di tanganmu?" Orang itu menjawab, "Tidak, saya akan segera melepaskannya agar tidak terbakar." Buddha tersenyum. Begitu juga dengan kemarahan, ia membara dan membakar pikiranmu. Jika kau tahu untuk melepaskannya lebih awal, kau
tidak akan terluka. Melepaskan tidak berarti lemah. Sebaliknya, melepaskan kemarahan adalah kekuatan terbesar yang dapat dilatih oleh manusia. Karena untuk mengalahkan orang lain dengan perkataan itu mudah, tetapi untuk mengalahkan diri sendiri itulah yang benar-benar sulit. Di sebuah desa yang kecil, ada seorang kakek yang terkenal dengan ketenangannya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat kakek itu meninggikan suaranya pada siapapun. Ada yang bertanya, "Kakek, bagaimana caranya agar kamu selalu dapat menjaga ketenangan seperti itu?" Kakek menjawab, "Setiap kali ada seseorang yang mengatakan sesuatu yang membuatku tidak bahagia, saya berkata pada diri sendiri bahwa hanya beberapa hari lagi, hal ini tidak akan sepenting ini. Jika hal ini tidak penting di masa depan, mengapa saya harus membiarkannya membuatku menderita sekarang?" Jawabannya itu sederhana, tetapi merupakan sebuah rahasia yang mendalam. Karena sebagian besar hal yang membuat kita marah pada hari ini, setelah beberapa waktu, kita akan menyadari bahwa ia tidak sepadan untuk kehilangan kedamaian. Kemarahan itu seperti hujan hitam yang membasahi semua hal yang indah di dalam hati. Tetapi setelah hujan, jika kita tahu bagaimana membuka pintu untuk menyambut sinar matahari, bunga-bunga masih dapat mekar kembali. Hati manusia juga demikian. Meskipun pernah marah, pernah menyakiti seseorang, tetapi jika kita tahu untuk bertobat, tahu untuk mengubah, kita masih dapat memulihkan kehangatan di dalam hati kita. Tobat bukanlah hanya untuk meminta maaf pada orang lain, tetapi juga untuk meminta maaf pada diri sendiri karena telah membiarkan hatinya jatuh ke dalam api kemarahan. Dan sejak itu, berjanji untuk belajar, untuk mencintai lebih banyak, untuk memahami lebih banyak, untuk bersabar lebih banyak. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing. Orang yang marah pada kita pada hari ini mungkin adalah orang yang berada di bawah tekanan hal-hal yang tidak kita ketahui. Jika kita membalasnya dengan amarah, kita hanya membuat beban itu semakin berat. Tetapi jika kita membalasnya dengan mendengarkan dan memahami, kita dapat membantunya merasa lebih ringan. Ada sebuah tindakan yang sederhana yang disarankan oleh banyak guru ketika mereka melihat amarah akan meningkat, yaitu berhenti, mengambil napas, dan berkata di dalam hati, "Saya tahu kalau saya sedang marah." Keluarkan napas dan berkata, "Saya akan merawat kemarahan ini hanya dengan mengenali dan memeluknya." Api kemarahan tidak akan lagi berkobar dengan ganas. Begitu kita mengendalikan kemarahan, kita akan merasa lebih bebas, tidak lagi dikendalikan oleh perkataan atau tindakan orang lain, tidak lagi membiarkan hal-hal yang kecil menghilangkan kedamaian di hati kita. Kita akan melihat bahwa kebahagiaan tidak datang dari bagaimana orang lain memperlakukan kita, melainkan dari bagaimana kita melindungi kedamaian di dalam diri kita. Pada suatu sore yang sepi, seorang biku muda mengunjungi seorang Zen Master dengan wajah yang berat. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan, kemarin aku marah pada seorang teman. Saya mengucapkan kata-kata yang membuat teman saya bersedih. Aku sangat menyesal, tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya untuk menebusnya." Master Zen itu tersenyum dengan ramah, memberikan selembar kertas putih dan sebotol tinta hitam padanya. Tuan berkata, "Kamu teteskan satu tetes tinta di atas kertas ini." Dia melakukan apa yang diperintahkan. Master bertanya, "Dapatkah kamu mengambil tetesan tinta ini dan mengembalikan kertasnya ke keadaan semula?" Dia menggelengkan kepalanya. Tuan berkata bahwa perkataan yang telah kamu ucapkan saat marah itu sama seperti setetes tinta ini. Bahkan jika kamu meminta maaf, bekasnya tetap ada. Oleh karena itu, pelajarilah untuk menahan perkataan sebelum ia keluar dari mulutmu.
Mendengar hal itu, muridnya terdiam untuk waktu yang lama. Dia menyadari bahwa menahan amarah bukan hanya untuk menjaga kedamaian bagi diri sendiri, melainkan juga untuk melindungi hati orang lain. Karena luka yang disebabkan oleh perkataan seringkali lebih menyakitkan daripada luka di badan. Seseorang mengatakan bahwa kemarahan adalah badai yang menghancurkan atap rumah jiwa. Ketika badai muncul, semuanya terhanyut. Apa yang selama ini kita tabur dapat hilang hanya dalam sekejap mata. Sama seperti sebuah ladang yang hijau yang terhempas. Angin kencang hanya dalam beberapa menit saja. Menjaga hati agar tetap tenang adalah menjaga atap itu agar berdiri teguh saat badai terjadi. Buddha mengajarkan bahwa kemarahan adalah salah satu dari 3 racun bersama dengan keserakahan dan kebodohan, yang mana kemarahan yang dapat membakar pahala dengan paling cepat. Seberapa banyak pun perbuatan baik yang telah kita lakukan, jika kemarahan yang mengendalikan, semuanya dapat lenyap menjadi abu. Ini bukan berarti untuk membuat kita takut, tetapi untuk mengingatkan kita agar waspada terhadap kekuatan penghancurnya. Suatu ketika, seseorang bertanya pada Buddha, "Bagaimana caranya agar aku tidak terbawa amarah saat seseorang menghinaku?" Dia bertanya balik, "Jika seseorang memberimu ketela panas, apakah kamu akan terus memegangnya di tanganmu?" Orang itu menjawab, "Tidak, aku akan segera melepaskannya agar tidak terbakar." Buddha tersenyum. Begitu juga dengan kemarahan, ia membara dan membakar pikiranmu. Jika kau tahu untuk melepaskannya lebih awal, kau tidak akan terluka. Melepaskan tidak berarti lemah. Sebaliknya, melepaskan kemarahan adalah kekuatan terbesar yang dapat dilatih oleh manusia. Karena untuk mengalahkan orang lain dengan perkataan itu mudah, tetapi untuk mengalahkan diri sendiri, itulah yang benar-benar sulit. Pada suatu sore musim dingin, angin bertiup melalui pepohonan bambu, mengeluarkan suara gemerisik. Seorang pertapa Zen sedang duduk di beranda kuil dengan mata tertutup dan napas teratur. Seorang bhikkhu muda tiba dengan tergesa-gesa, wajahnya memerah karena marah. Dia berkata, "Tuan, saya dituduh salah oleh saudara seiman saya. Saya ingin mengatakan yang sebenarnya. Tetapi saya takut jika saya membuka mulut saat ini, saya akan mengatakan hal-hal yang akan menyakiti mereka." Pertapa Zen itu membuka matanya dan menatapnya sejenak, lalu berkata, "Lihatlah pepohonan bambu itu." Ketika angin bertiup dengan kencang, bambu tidak melawan, bambu membungkuk untuk membiarkan angin berlalu. Karena itu, bambu masih berdiri teguh. Begitu juga ketika kemarahan bertiup, berlutut dan bersabarlah, dan biarkan kemarahan itu berlalu. Ketika angin tenang, kamu akan melihat bahwa semuanya masih utuh. Bhikkhu muda itu mendengar dan menundukkan kepalanya dalam diam. Dia merasakan bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang diam-diam yang menjaga segalanya agar tidak runtuh. Dalam kitab suci, ada cerita tentang seorang pria yang dihina berkali-kali oleh orang lain, tetapi tidak pernah membalas. Ketika ditanya, mengapa? Dia hanya tersenyum. "Jika saya menerima penghinaan itu akan menjadi milikku. Tetapi, jika saya tidak menerimanya, itu akan kembali kepada orang yang mengirimnya." Kata-kata itu seperti cermin yang menyinari, mengingatkan kita bahwa tidak semua yang datang kepada kita perlu kita simpan. Ada hal-hal yang jika dilepaskan adalah cara untuk menjaga diri kita tetap tenang. Kemarahan seringkali muncul ketika kita merasa terluka atau kehilangan. Tetapi dalam banyak kasus, apa yang kita hilangkan hanyalah sedikit kehormatan sesaat, pujian, atau pengakuan dari orang lain. Jika kita menempatkan nilai kita pada hal-hal itu, kita akan selalu hidup dalam ketidakamanan. Sebaliknya, jika kita tahu
siapa diri kita, tahu nilai sejati kita, kita tidak akan mudah terguncang oleh pujian dan celaan di luar. Seorang guru pernah mengajari para muridnya bahwa anggaplah pujian itu seperti angin sejuk dan celaan itu seperti angin dingin. Keduanya akan berlalu. Kamu tidak dapat menahan angin, juga tidak dapat mengusir angin. Kamu hanya dapat berdiri diam, bernapas, dan membiarkan angin melewati hidupmu. Itu adalah pelajaran tentang ketenangan, tentang tidak membiarkan pikiran terseret oleh emosi sesaat. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak situasi yang membuat kita kesal. Seseorang yang memotong antrean, kata-kata yang tidak sopan, tindakan yang tidak disengaja dari orang yang dicintai. Jika kita terus mengumpulkan semuanya dan memeliharanya di dalam hati, tidak lama kemudian pikiran kita akan menjadi gudang yang penuh dengan api yang membara. Suatu hari, hanya percikan api kecil saja sudah cukup untuk memicu segalanya. Oleh karena itu, belajar bagaimana melepaskan sedikit demi sedikit akan membantu kita menghindari kebakaran besar di dalam pikiran. Melepaskan bukanlah mengabaikan agar orang lain terus melakukan kesalahan, melainkan menjaga pikiran kita agar tidak terbakar. Ketika pikiran damai, kita cukup bijaksana untuk menemukan cara untuk memecahkan masalah sampai ke akarnya. Seorang pria paruh-baya pernah berbagi bahwa sebelumnya dia sangat pemarah hanya jika seseorang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Dia akan langsung meninggikan suaranya. Bertahun-tahun seperti itu, dia kehilangan banyak teman, kolega, dan bahkan rasa hormat dari keluarganya. Suatu kali, ketika marah, dia melihat putranya yang masih kecil ketakutan dan meringkuk di sudut rumah. Gambar itu membuatnya terbangun. Dia menyadari bahwa setiap kali dia marah, dia menabur ketakutan di hati putranya. Sejak itu, dia bertekad untuk berubah. Dimulai dengan berlatih bernapas. Dalam-dalam setiap kali emosi meningkat. Dia berkata, awalnya sangat sulit, tetapi secara bertahap, dia melihat kemarahan datang lebih jarang dan pergi lebih cepat. Kekuatan ketenangan tidak hanya membantu kita menjaga keharmonisan, tetapi juga menyebarkan energi yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Seorang ayah yang tenang akan membesarkan anak-anak yang tenang. Seorang guru yang tenang akan menginspirasi murid-murid untuk tahu bagaimana hidup harmonis. Seorang pemimpin yang tenang akan memimpin kelompok untuk mengatasi badai. Buddha pernah mengajarkan bahwa orang yang berlatih tidak perlu mencari tempat yang tidak ada badai, tetapi harus belajar bagaimana menjaga pikiran agar tidak bergetar di tengah badai, karena badai adalah sifat kehidupan. Yang penting adalah kita tidak membiarkan diri kita tenggelam. Jika suatu hari Anda merasa bahwa Anda tidak dapat mengendalikan diri lagi, cobalah berjalan perlahan. Setiap langkah tarik napas, hembuskan napas, rasakan telapak kaki menyentuh tanah. Dengan cara itu, Anda akan melihat pikiran Anda menjadi lebih kokoh. Sama seperti setiap langkah adalah pasak yang menahan perahu agar tidak melayang jauh. Ketika Anda telah melatih kebiasaan itu, Anda akan menyadari bahwa kemarahan tidak lagi menjadi pemilik, tetapi hanya seorang tamu yang lewat. Tamu itu mungkin datang tiba-tiba, tetapi Anda tahu bagaimana menyambut dan mengirimnya pergi dengan lembut. Tidak lagi membiarkannya merusak ketenangan di rumah pikiran Anda. Dalam sebuah ceramah Dharma, Buddha pernah menceritakan kepada murid-muridnya sebuah kisah tentang seseorang yang dihina di tengah pasar. Orang itu dengan tenang tidak menjawab, hanya tersenyum, lalu pergi. Seseorang yang penasaran bertanya, "Apakah kamu tidak merasa malu?" Orang itu menjawab, "Jika saya menyimpan kata-kata itu di dalam hati saya benar-benar malu. Tetapi ketika saya melepaskannya,
Mereka menjadi suara angin yang bertiup melewati telinga saya, tidak meninggalkan jejak. Ajaran itu membuat orang yang mendengarkan terbangun. Ternyata, rasa sakit dari kata-kata tidak terletak pada kata-kata, tetapi terletak pada apakah kita menyimpannya di dalam hati atau tidak. Sebutir debu yang jatuh ke mata akan membuat kita perih, tetapi jika kita membiarkannya jatuh ke tanah, itu tidak bisa menyakiti kita. Begitu juga dengan kemarahan. Jika kita memeluknya di hati kita, itu akan membakar kegembiraan, keyakinan, dan kedamaian. Jika kita melepaskannya, itu akan kembali ke tempat asalnya, tidak dapat melakukan apapun kepada kita. Masalahnya adalah apakah kita cukup sadar untuk melepaskannya atau tidak. Suatu ketika, di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang kakek yang terkenal karena kebaikannya. Orang-orang belum pernah melihatnya berbicara keras kepada siapapun. Seseorang bertanya, "Kakek, bagaimana caranya agar kamu selalu dapat menjaga ketenangan seperti itu?" Kakek menjawab, "Setiap kali ada seseorang yang mengatakan sesuatu yang membuatku tidak bahagia, saya berkata pada diri sendiri bahwa hanya beberapa hari lagi, hal ini tidak akan sepenting ini. Jika hal ini tidak penting di masa depan, mengapa saya harus membiarkannya membuatku menderita sekarang?" Jawabannya itu sederhana, tetapi merupakan sebuah rahasia yang mendalam. Karena sebagian besar hal yang membuat kita marah pada hari ini, setelah beberapa waktu, kita akan menyadari bahwa ia tidak sepadan untuk kehilangan kedamaian. Kemarahan itu seperti hujan hitam yang membasahi semua hal yang indah di dalam hati. Tetapi setelah hujan, jika kita tahu bagaimana membuka pintu untuk menyambut sinar matahari, bunga-bunga masih dapat mekar kembali. Hati manusia juga demikian. Meskipun pernah marah, pernah menyakiti seseorang, tetapi jika kita tahu untuk bertobat, tahu untuk mengubah, kita masih dapat memulihkan kehangatan di dalam hati kita. Tobat bukanlah hanya untuk meminta maaf pada orang lain, tetapi juga untuk meminta maaf pada diri sendiri karena telah membiarkan hatinya jatuh ke dalam api kemarahan. Dan sejak itu, berjanji untuk belajar, untuk mencintai lebih banyak, untuk memahami lebih banyak, untuk bersabar lebih banyak. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing. Orang yang marah pada kita pada hari ini mungkin adalah orang yang berada di bawah tekanan hal-hal yang tidak kita ketahui. Jika kita membalasnya dengan amarah, kita hanya membuat beban itu semakin berat. Tetapi jika kita membalasnya dengan mendengarkan dan memahami, kita dapat membantunya merasa lebih ringan. Ada sebuah tindakan yang sederhana yang disarankan oleh banyak guru ketika mereka melihat amarah akan meningkat, yaitu berhenti, mengambil napas, dan berkata di dalam hati, "Saya tahu kalau saya sedang marah." Keluarkan napas dan berkata, "Saya akan merawat kemarahan ini hanya dengan mengenali dan memeluknya." Api kemarahan tidak akan lagi berkobar dengan ganas. Begitu kita mengendalikan kemarahan, kita akan merasa lebih bebas, tidak lagi dikendalikan oleh perkataan atau tindakan orang lain, tidak lagi membiarkan hal-hal yang kecil menghilangkan kedamaian di hati kita. Kita akan melihat bahwa kebahagiaan tidak datang dari bagaimana orang lain memperlakukan kita, melainkan dari bagaimana kita melindungi kedamaian di dalam diri kita. Suatu sore yang sepi, seorang bhikkhu muda mengunjungi seorang Zen Master dengan wajah yang berat. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan, kemarin aku marah pada seorang teman. Saya mengucapkan perkataan yang membuat teman saya bersedih. Aku sangat menyesal, tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya untuk menebusnya." Master Zen itu tersenyum dengan ramah, memberikan selembar kertas putih dan sebotol tinta hitam padanya. Tuan berkata, "Kamu teteskan 1 tetes tinta
di atas kertas ini. Dia melakukan apa yang diperintahkan. Master bertanya, "Dapatkah kamu mengambil tetesan tinta ini dan mengembalikan kertasnya ke keadaan semula?" Dia menggelengkan kepalanya. Tuhan berkata bahwa perkataan yang telah kamu ucapkan saat marah itu sama seperti setetes tinta ini. Bahkan jika kamu meminta maaf, bekasnya tetap ada. Oleh karena itu, pelajarilah untuk menahan perkataan sebelum ia keluar dari mulutmu. Mendengar hal itu, muridnya terdiam untuk waktu yang lama. Dia menyadari bahwa menahan amarah bukan hanya untuk menjaga kedamaian bagi diri sendiri, melainkan juga untuk melindungi hati orang lain. Karena luka yang disebabkan oleh perkataan seringkali lebih menyakitkan daripada luka di badan. Ada orang yang berkata bahwa kemarahan adalah badai yang menghancurkan atap rumah jiwa. Ketika badai muncul, semuanya terhanyut. Apa yang selama ini kita tanam dapat hilang hanya dalam sekejap mata. Sama seperti sebuah ladang yang hijau yang terhempas angin kencang hanya dalam beberapa menit saja. Menjaga hati agar tetap tenang adalah menjaga atap itu agar berdiri teguh saat badai terjadi. Buddha mengajarkan bahwa kemarahan adalah salah satu dari 3 racun bersama dengan keserakahan dan kebodohan, yang mana kemarahan dapat membakar pahala dengan paling cepat. Seberapa banyak pun perbuatan baik yang telah kita lakukan, jika kemarahan yang mengendalikan, semuanya dapat lenyap menjadi abu. Ini bukan berarti untuk membuat kita takut, tetapi untuk mengingatkan kita agar waspada terhadap kekuatan penghancurnya. Suatu ketika, seseorang bertanya pada Buddha, bagaimana caranya agar aku tidak terbawa amarah saat seseorang menghinaku. Dia bertanya balik, jika seseorang memberimu ketela panas, apakah kamu akan terus memegangnya di tanganmu? Orang itu menjawab, tidak, aku akan segera melepaskannya agar tidak terbakar. Buddha tersenyum. Begitu juga dengan kemarahan, ia membara dan membakar pikiranmu. Jika kau tahu untuk melepaskannya lebih awal, kau tidak akan terluka. Melepaskan tidak berarti lemah. Sebaliknya, melepaskan kemarahan adalah kekuatan terbesar yang dapat dilatih oleh manusia. Karena untuk mengalahkan orang lain dengan perkataan itu mudah, tetapi untuk mengalahkan diri sendiri, itulah yang benar-benar sulit. Di sebuah desa yang kecil, ada seorang kakek yang terkenal dengan ketenangannya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat kakek itu meninggikan suaranya pada siapapun. Ada yang bertanya, "Kakek, bagaimana caranya agar kamu selalu dapat menjaga ketenangan seperti itu?" Kakek menjawab, "Setiap kali ada seseorang yang mengatakan sesuatu yang membuatku tidak bahagia, saya berkata pada diri sendiri bahwa hanya beberapa hari lagi, hal ini tidak akan sepenting ini. Jika hal ini tidak penting di masa depan, mengapa saya harus membiarkannya membuatku menderita sekarang?" Jawabannya itu sederhana, tetapi merupakan sebuah rahasia yang mendalam. Karena sebagian besar hal yang membuat kita marah pada hari ini, setelah beberapa waktu, kita akan menyadari bahwa ia tidak sepadan untuk kehilangan kedamaian. Kemarahan itu seperti hujan hitam yang membasahi semua hal yang indah di dalam hati. Tetapi setelah hujan, jika kita tahu bagaimana membuka pintu untuk menyambut sinar matahari, bunga-bunga masih dapat mekar kembali. Hati manusia juga demikian. Meskipun pernah marah, pernah menyakiti seseorang, tetapi jika kita tahu untuk bertobat, tahu untuk mengubah, kita masih dapat memulihkan kehangatan di dalam hati kita. Tobat bukanlah hanya untuk meminta maaf pada orang lain, tetapi juga untuk meminta maaf pada diri sendiri karena telah membiarkan hatinya jatuh ke dalam api kemarahan. Dan sejak itu, berjanji untuk belajar, untuk mencintai lebih banyak, untuk memahami lebih banyak, untuk bersabar
lebih banyak. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing. Orang yang marah pada kita pada hari ini mungkin adalah orang yang berada di bawah tekanan hal-hal yang tidak kita ketahui. Jika kita membalasnya dengan amarah, kita hanya membuat beban itu semakin berat. Tetapi, jika kita membalasnya dengan mendengarkan dan memahami, kita dapat membantunya merasa lebih ringan. Ada sebuah tindakan yang sederhana yang disarankan oleh banyak guru ketika mereka melihat amarah akan meningkat, yaitu berhenti, mengambil napas, dan berkata di dalam hati, "Saya tahu kalau saya sedang marah." Keluarkan napas dan berkata, "Saya akan merawat kemarahan ini." Hanya dengan mengenali dan memeluknya, api kemarahan tidak akan lagi berkobar dengan ganas. Begitu kita mengendalikan kemarahan, kita akan merasa lebih bebas. Tidak lagi dikendalikan oleh perkataan atau tindakan orang lain. Tidak lagi membiarkan hal-hal yang kecil menghilangkan kedamaian di hati kita. Kita akan melihat bahwa kebahagiaan tidak datang dari bagaimana orang lain memperlakukan kita, melainkan dari bagaimana kita melindungi kedamaian di dalam diri kita. Suatu sore yang sepi, seorang biku muda mengunjungi seorang Zen Master dengan wajah yang berat. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan, kemarin aku marah pada seorang teman. Saya mengucapkan perkataan yang membuat teman saya bersedih. Aku sangat menyesal, tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya untuk menebusnya." Master Zen itu tersenyum dengan ramah, memberikan selembar kertas putih dan sebotol tinta hitam padanya. Tuan berkata, "Kamu teteskan 1 tetes tinta di atas kertas ini." Dia melakukan apa yang diperintahkan. Master bertanya, "Dapatkah kamu mengambil tetesan tinta ini dan mengembalikan kertasnya ke keadaan semula?" Dia menggelengkan kepalanya. Tuan berkata bahwa perkataan yang telah kamu ucapkan saat marah itu sama seperti setetes tinta ini. Bahkan jika kamu meminta maaf, bekasnya tetap ada. Oleh karena itu, pelajarilah untuk menahan perkataan sebelum ia keluar dari mulutmu. Mendengar hal itu, muridnya terdiam untuk waktu yang lama. Dia menyadari bahwa menahan amarah bukan hanya untuk menjaga kedamaian bagi diri sendiri, melainkan juga untuk melindungi hati orang lain. Karena luka yang disebabkan oleh perkataan seringkali lebih menyakitkan daripada luka di badan. Ada orang yang berkata bahwa kemarahan adalah badai yang menghancurkan atap rumah jiwa. Ketika badai muncul, semuanya terhanyut. Apa yang selama ini kita tabur dapat hilang hanya dalam sekejap mata. Sama seperti sebuah ladang yang hijau yang terhempas angin kencang hanya dalam beberapa menit saja. Menjaga hati agar tetap tenang adalah menjaga atap itu agar berdiri teguh saat badai terjadi. Buddha mengajarkan bahwa kemarahan adalah salah satu dari 3 racun bersama dengan keserakahan dan kebodohan, yang mana kemarahan dapat membakar pahala dengan paling cepat. Seberapa banyak pun perbuatan baik yang telah kita lakukan, jika kemarahan yang mengendalikan, semuanya dapat lenyap menjadi abu. Ini bukan berarti untuk membuat kita takut, tetapi untuk mengingatkan kita agar waspada terhadap kekuatan penghancurnya. Suatu ketika, seseorang bertanya pada Buddha, "Bagaimana caranya agar aku tidak terbawa amarah saat seseorang menghinaku?" Dia bertanya balik, "Jika seseorang memberimu ketela panas, apakah kamu akan terus memegangnya di tanganmu?" Orang itu menjawab, "Tidak, aku akan segera melepaskannya agar tidak terbakar." Buddha tersenyum. Begitu juga dengan kemarahan, ia membara dan membakar pikiranmu. Jika kau tahu untuk melepaskannya lebih awal, kau tidak akan terluka. Melepaskan tidak berarti lemah. Sebaliknya, melepaskan kemarahan adalah kekuatan terbesar yang dapat dilatih oleh manusia. Karena
Untuk mengalahkan orang lain dengan perkataan itu mudah, tetapi untuk mengalahkan diri sendiri, itulah yang benar-benar sulit.